Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi, kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 23, mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Hari ini saya melihat banyak ya yang dah hadir, yang saya tahu pasti ada beberapa yang sakit, dan saya tahu pasti ada beberapa yang saudara Ivon dan suaminya ada urusan keluar kota ya. Jadi sebentar mereka pulang melayani, dan ada beberapa yang sakit. Saya juga merasa susah ya. Saya melihat jemaat ini ada yang sakit. Saya tidak berpikir kok jemaat ini kok kurang dan lainnya, tidak. Hati saya tetap sukacita. Tapi saya hanya berpikir jemaat ini sakit. Ya, saya berpikir kenapa Tuhan kok diizinkan sakit. Tapi Tuhan hanya ingatkan kepada saya, banyak yang sakit sekarang. Ya, banyak yang sakit. Haleluya. Tes. Ya, banyak yang kasih kecil sedikit lalu ini. Ya, banyak yang sakit. Sampai saya sempat bertanya kepada teman saya. Ya, untung ada teman dokter. Ya, bisa berbincang-bincang. Dia katakan kepada saya, memang dia bilang yang sakit ini banyak sekali keadaan. Ya, kalau kita mau melihat di luar negeri, diizinkan suhu panasnya itu begitu tinggi sehingga banyak yang meninggal, banyak dan lain-lain. Tapi bersyukur di Indonesia masih udaranya tidak bagus, tapi hanya diizinkan kita sakit. Kemarin juga saya dengar ada yang dikatakan flu Singapura. Saya berpikir kapan dia ke Singapura anak ini? Ya, kok bisa kena flu Singapura? Ya, dan saya coba bertanya, Pak Dokter, ini kok ada flu Singapura, kok macam begini? Katanya, ya memang dia bilang, maka itu perlu hati-hati, jaga baik-baik, ya, agar supaya jangan sampai kejangkit dan dirawat baik-baik, sebab itu sangat riskan sekali. Ya, apa Pak Dokter ada mendapatkan? Ada, dia bilang, saya dapatkan, ya tapi berusaha untuk supaya Tuhan tolong. Maka itu saya ajarkan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan agar supaya Tuhan pagari kepada kita. Itu kata iman. Ya, mungkin kita berkata, bagaimana Tuhan bisa pagari? Kalau kita punya iman seperti Ayub, dipagari. Waktu dipagari, tidak ada satupun yang bisa mengganggu dia. Ya, tapi waktu Allah izinkan pagarnya diangkat, Ayub 1 ayat 6, ayat pagarnya diangkat, izinkan, habiskan semua. Jadi kita berdoa ya sama Tuhan agar supaya kita berusaha jadi pengikut Kristus, pengikut yang sungguh-sungguh. Jangan jadi pengikut hanya pengikut rutinitas, percuma, tidak ada gunanya. Berusaha jadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan. Ya, sebab Tuhan katakan di dalam Maliaki 3 ayat 18, engkau akan melihat perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan orang yang beribadah dengan Tuhan yang biasa-biasa. Beda sekali hidupnya. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, lain kehidupan ini, lain. Engkau akan melihat orang benar dan orang fasik, beda sekali. Kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita akan dibenarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan satu hanya rutinitas saja, ya percuma, nanti kita jadi orang fasik. Orang fasik itu adalah orang jahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba mungkin bisa dibetulin Andre, ya itu dok itu, ya.
Oke, saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membaca di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tentu saya mendapatkan firman Tuhan, saya terus bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus, apa yang harus saya sampaikan? Tetapi ada ayat ini, dia adalah penolong bagi kita. Dan saya coba membaca, dan saya coba merenungkan, hati saya damai. Dan kalau sudah damai berarti inilah Tuhan punya kehendak, agar supaya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya diberkati, Bapak Ibu juga diberkati. Jangan menyampaikan saja Bapak Ibu diberkati sedangkan saya tidak diberkati. Saya juga harus diberkati dan Bapak Ibu juga harus diberkati. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur 23 ayat pertama. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. 6 sama-sama, ayo jemaat Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop di sini menuliskan oleh Raja Daud, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Jadi memang Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala agung yang ada di surga. Kita yang ada di dunia adalah gembala-gembala biasa. Ya. Tetapi kita yang ada di dalam dunia ini adalah wakil-wakilnya Allah. Seorang gembala sidang, dia adalah wakilnya Allah. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ajarkan kepada kita, memberitahukan agar supaya kita tahu bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Gembala itu dia pasti, ya, ada yang digembalakan. Gembala apa? Ada gembala domba, ada gembala kambing, ya, ada gembala sapi, ada gembala kuda, ada gembala kerbau, macam-macam. Ya. Tetapi kita belajar di sini, Tuhan itu adalah gembala yang baik kepada siapa? Ya, kepada siapa? Coba kita buka Matius 25 ayatnya ke-31. Matius 25 ayatnya ke-31. Oke, saya baca. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Kedua, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti apa gembala memisahkan domba dari kambing. Seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, tentu gembala yang baik ini dia punya domba. Dia punya domba. Ya, bukan dia punya kambing. Dia punya domba. Saya ingat di kantor berapa puluh tahun yang lalu, pada waktu kami sedang bangun ini tempat, tiba-tiba ada orang gedor pintu di depan. Gedor pintu di depan, dan saya terima kepada dia. Dia bilang, "Pak, bolehkah saya mengukir di tempat-tempat ini, kaca-kacanya saya buat, saya bisa buat kaca." Saya berpikir, ini siapa orang ini?
Tetapi juga saya mau buat, saya juga tidak punya uang. Bagaimana? Ya saya bilang boleh. Karena saya beriman saja bahwa yang datang ini adalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Jadi saya bilang, apa yang kamu mau kerjakan? Dia bilang, saya bisa bikin kaca itu besar dan saya ukir. Gembala Tuhan adalah gembala agung. Dan di situ ada domba pengikut-pengikutnya. Wah, tapi saya belum punya uang. Ya gampang, dia bilang, saya kerjakan dulu. Nanti sudah selesai, baru Bapak atur dengan saya. Saya melihat orang ini siapa. Dia bukan datang dengan yang bagus, punya kendaraan dan lain-lain. Tapi dia datang dengan sederhana, jalan kaki. Ya, saya bilang silakan kalau mau. Dia ukur semua, selesai, dia pulang. Singkat cerita, 1 bulan begitu, 1 bulan setengah, kok belum ada. Tapi dia ada tinggalkan sama saya alamat. Dan sesudah itu saya parani sama dia, dia ada di Kenjeran. Saya dapat ketemu dia. Ternyata dia sedang kerja. Kerja dia bukan punya workshop, tidak. Dia kerja itu dibikin di bawah pohon. Itu kaca diukir sama dia. Saya berpikir, aneh juga ya, orang-orang begini. Kalau biasanya kan orang yang bekerja, dia pasti punya workshop, punya tukang, punya alat-alat. Ini dia tidak. Di Kenjeran sana waktu itu tahun 1998 atau 99 atau tahun 2000. Kalau saya tidak salah. Kenjeran waktu itu masih banyak pohon-pohon. Di situ, di pinggir laut, dia kerjakan. Wah, saya berpikir ini betul-betul Tuhan. Tapi saya tidak mau berbicara. Selesai, dia sudah datang, dia pasang, dan di situ saya tidak punya uang untuk bayar. Ya, saya bilang saya buka cek sama kamu, karena biasanya masih buka cek. Ya, saya buka cek sama kamu, padahal ceknya sudah tidak ada dana. Ya, memang waktu itu Tuhan izinkan saya dalam keadaan betul-betul ya dalam lembah kekelaman. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, singkat cerita itu barang dipasang. Bisa juga terbayar, tidak tahu bagaimana cara. Saya juga tidak tahu lagi, sudah lupa. Sudah 25 tahun, sudah 24 tahun. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di situ dituliskan ya, Tuhan adalah gembala yang baik. Dan di situ ada pengikutnya. Pengikutnya bukan kambing, tapi pengikutnya domba. Ngerti ya? Pengikutnya Tuhan itu bukan kambing. Pengikutnya Tuhan itu adalah domba. Seperti apa yang dikatakan, seperti gembala memisahkan kambing dari domba itu. Ya. Jadi pengikutnya domba. Domba itu kan penurut. Ya. Domba itu dengar-dengaran. Domba itu taat. Domba itu punya ketulusan. Domba itu tidak ada pemberontakan. Maka itu Tuhan senang seperti itu. Saya sebagai gembala dari gereja, saya tidak melihat jumlahnya sekian banyak. Tetapi saya melihat dari hati saya rindu agar supaya saya bisa membawa domba-domba ini ke padang rumput yang hijau. Ya, saya bisa membimbing mereka ke padang rumput yang hijau, memberikan mereka ada di padang rumput yang hijau. Ya, itu kerinduan saya. Supaya apa? Jemaat-jemaat ini jadi domba-domba. Amin. Jadi domba-domba. Kalau jemaat-jemaat ini jadi kambing, jadi pemberontak, percuma, tidak ada gunanya. Mau lari kemana saja sama. Kalau memang karakter, sifat, wataknya sudah jadi kambing, mau lari kemana saja. Kenapa kambing itu bisa lari? Karena waktu diutik sama dia, dikorek sama dia, dia tidak mau mematikan dagingnya. Tidak mau dikatargiokan. Dia lari. Percuma. Tadi saya duduk di sini. Saya lihat, saya renungkan. Roh Kudus hanya ingatkan kepada saya. Ya, saya kan tahu anak-anak saya. Ada yang nurut, ada yang tidak. Ya, ada yang masih tetap bertahan, ada yang tidak. Yang tetap bertahan, bertahanlah. Ya. Yang tidak bertahan pasti dia lari. Ya dia lari sampai di mana juga sama saja. Kalau sifatnya masih tetap seperti, mohon maaf, di dalam Alkitab bilang seperti kambing, dia tetap saja
Dia lari kemana sama. Tapi kalau dia sudah menjadi domba, dia sudah dengar-dengaran. Atau mungkin domba setengah. Dia berusaha terus naik sampai menjadi domba yang full. Itu bagus. Tapi kalau si umpama tidak tahan, ya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali lagi kita melihat, ya, Raja Daud mengatakan, Tuhan gembalaku yang baik. Ya, ini Raja Daud mengatakan, karena Raja Daud ini adalah domba. Justru dia bilang domba itu, jadi dia bisa bilang Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kalau kambing tidak mungkin. Apa itu Tuhan Yesus? Percuma, tidak ada gunanya. Ya, kecewa aku, kok aku tidak ditolong, kok aku ini tidak pernah mengucap syukur. Tapi kalau orang yang domba itu, dia bisa mengatakan Tuhanku itu baik, Tuhanku itu baik. Dia bisa mengeluarkan kata-kata ucap syukur terus kepada Tuhan, ucap syukur terus kepada Tuhan. Tapi kalau kambing kan tidak mau. Yang ada di dalam panas terus, berontak terus, dan terimaan terus. Seperti itu namanya mbe. Kalau makan itu panas daging kambing itu. Barusan Ibu Kris datang sama saya. Dia omong-omong, Bapak, obat vertigo itu apa? Loh, kenapa? Sakit apa? Bapak, suami saya di sana itu kadang pagi-pagi dia vertigo. Ya coba pergi di puskesmas sana. Iya Pak, mungkin tekanan darah rendah. Jadi harus makan daging kambing. Tapi cari daging kambing di sana susah, dia bilang. Masa kalau kita mau makan daging kambing kita harus potong 1 ekor? Kan dah lucu, dia makan sendiri. Iya, maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita jadi anak-anak Tuhan. Diizinkan duduk di tempat ini, mendengar firman Tuhan, supaya apa? Jadi domba. Puji Tuhan, ini domba-domba semua. Masih pun belum domba, berusaha Bapak Ibu jadi domba, jadi masih tetap bertahan. Tetap bertahan. Kalau tidak domba, dia tidak kuat, dia akan lari. Nanti saya akan cerita kepada Bapak Ibu, ya, kalau domba itu disayangi Tuhan. Karena domba itu dengar-dengaran, domba itu taat, domba itu melakukan di dalam segala segi hidup. Ya, itu domba. Kita berdoa ya, dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang ada di sini, termasuk saya, kita ini adalah domba-domba. Ya, domba-domba. Percaya janji Tuhan, domba-domba itu disayangi Tuhan. Kita melihat apa yang dikatakan. Ini khusus untuk domba-domba. Raja Daud itu domba. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau domba, pasti dong tidak mengalami kekurangan. Karena suplainya dari surga. Suplai dari surga. Karena apa? Dia disayangi. Disayangi oleh siapa? Sumber dari segala-galanya. Yeremia 17 ayat 13. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah sumber, air kehidupan. Dia sumber. Jadi kalau kita sudah berdekat dengan sumbernya, tidak akan kekurangan. Sehingga dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Coba kita boleh merenungkan. Tidak usah kita jawab diri kita sendiri. Ya. Saya merenungkan. Saya ini kambing atau saya domba? Kalau saya ini domba, saya dengar-dengaran. Saya taat, saya lakukan, punya hati yang tulus. Tapi kalau saya kambing, yang ada kepada saya itu berontak, tidak bisa dengar perkataan ini. Tersinggung yang ada, kedagingan itu melompat terus. Galatia 5 ayat 19. Tapi pagi hari ini, domba ini yang mengatakan,
Tuhan itu adalah gembalaku. Kalau Tuhan adalah gembalaku, pasti tidak ada kekurangan. Kekurangan apa? Di dalam segala segi hidup. Ya. Mungkin kurang pada waktu itu. Pada waktu kurang, Tuhan adakan lagi. Pada waktu susah, Tuhan hiburkan lagi. Pada waktu di dalam lembah kekelaman, Tuhan campur tangan semuanya dan dia tidak akan takut. Ya. Karena apa? Dia dekat dengan sumbernya. Karena apa? Dia menjadi domba. Maka itu jemaat datang ke gereja bukan hanya sekedar rutinitas datang ibadah, tidak. Tetapi jemaat datang di sini untuk apa? Mendengar apa yang Tuhan pesan. Membuka hati, membuka pikiran sehingga firman itu ada. Yohanes 1 ayat 1, pada mula adalah firman. Firman itu Tuhan sendiri yang ada dalam hidup ini. Jadi kalau kita jadi anak-anak Tuhan, menjadi domba, ya, tidak akan kekurangan suatu apapun. Anak itu harus bagaimana? Seperti yang mana Tuhan adalah gembala yang baik. Siapa dia menggembalakan? Dia gembalakan kepada domba, bukan kambing. Kalau kita sudah jadi domba, Bapak Ibu, itu sumber air kehidupan itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita kambing, tidak ada. Kalau kita sudah menjadi domba, dikatakan takkan kekurangan aku. Tidak ada kekurangan. Suplai dari surga itu terus turun. Suplai dari surga itu terus turun. Maka itu saya berbicara kepada Bapak Ibu. Ayo, kita sama-sama jemaat Tuhan. Berusaha jadi domba. Berusaha jadi orang dengar-dengaran. Kalau daging ini sudah mau panas, sudah mau lompat, disuruh tenang. Suruh tenang, suruh tenang, suruh tenang. Saya sekarang tiap hari saya pukul dada. Tenang, sabar, 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 sabar. Saya setiap hari, waduh, dah bisa, sabar. Saya tolong, sabar, sabar, sabar. Justru kita sabar itu kita subur, kita sudah jadi lahir baru. Tapi kalau kita tidak sabar, kita langsung melompat kayak gini, kan tidak bisa. Tapi kalau kita bisa sabar, pasti Tuhan katakan, takkan kekurangan apapun. Kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya boleh merenungkan kenapa Raja Daud menuliskan ini, takkan kekurangan. Karena dia ini jadi domba. Dia mau jadi orang yang dengar-dengaran. Nurut, taat, setia kepada Tuhan. Ya. Nurut, taat, setia kepada Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita, ya, saya cinta Tuhan, saya cinta Tuhan, saya cinta Tuhan. Tapi wakilnya Allah yang di dalam dunia mau tabrak terus, ya juga sama aja, bukan cinta Tuhan. Betul kan? Sebab dia bilang Titus 1 ayat 6, seorang gembala sidang itu adalah wakilnya Allah yang ada di dalam dunia. Saya cinta Tuhan Yesus, cinta. Tetapi yang ada di muka ini, kok kita belum cinta? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan bilang takkan kekurangan suatu apapun. Tidak akan kekurangan kalau kita mau jadi domba. Saya tidak tahu. Saya juga kadang saya melihat aneh-aneh ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mana HP saya? Ya, kok tiba-tiba saya buka tadi, saya juga belum membaca. Tidak akan kekurangan kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak akan kekurangan. Saya tiba-tiba
Jam berapa ini? Jam 7.27. Tiba-tiba ada orang kirim uang sama saya. Coba baca Ibu Cu. Gak bisa baca Cicu. Hah? Ini ya. Cicong, Cifung saja. Ya, saya cuma bukan apa. Ini saya tiba-tiba kok saya pikir kok ada orang berapa Cicong? Hah? Berapa? 3 juta. Pagi-pagi saya kirim uang. Pagi-pagi. Saya juga tidak tahu. Pagi-pagi tidak akan kekurangan suatu apapun. Ya betul ya? Kenapa? Kita menjadi domba dan Tuhan sayang. Kalau Tuhan sudah sayang kepada kita, dia pegang hatinya orang. Nah, kalau Tuhan sudah sayang, dia pegang hati orang. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Nah ini loh Bapak Ibu. Maka itu saya suruh kepada jemaat. Ayo, kita berusaha. Jadi jemaat itu, pengikut Kristus, berusaha jadi domba. Tidak satu kebetulan saya buka ini HP, tiba-tiba ada ini WA masuk. Jam 7.27. Sekarang kan baru jam berapa? Belum jam 8. Tuhan bisa kirim pagi-pagi uang 3 juta. Bisa seperti itu. Ini pagi, kemarin dulu. Tuhan buat terus. Tuhan buat terus. Makanya saya bilang setiap hari saya melihat kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan. Nah, yang saya mau berbicara ini kalau kita menjadi domba, jadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang nurut, yang taat, yang setia, yang dah macam-macam. Tuhan buat yang tidak ada jadi ada. Lukas 1 ayat 37. Tuhan membuat sesuatu yang tidak ada jadi ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Takkan kekurangan Tuhan bilang. Raja Daud mengatakan takkan kekurangan. Kita tidak perlu pusing gimana ini, gimana ini, gimana ini, gimana ini. Karena mau nurut. Saya kalau lihat saya sudah lama tidak pergi di rumahnya Alek. Tapi saya tahu, dia bilang kalau Bapak Gembala bisa, kenapa dia tidak? Ya, dia bisa buat dan penuh semua di dalam itu barang-barang. Masuk di dalam katanya sudah seperti masuk di dalam kutub, dingin sekali katanya. Dingin sekali. Sudah pasang AC segalanya semua. Karena apa? Itu tidak akan kekurangan. Tuhan yang membuat sumber berkat itu datang. Sumber itu berkat. Karena apa? Karena mau jadi domba. Bukan saya bilang Bapak Ibu ini kambing. Tidak. Bapak Ibu juga begitu. Cuma sekarang lagi tetap berusaha. Saya senantiasa memberi ingatan kepada Alek. Alek ingat ya. Alek ingat ya. Alek ingat ya. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat ya. Ingat ya. Jangan salah, saya bilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan lagi. Ayat kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Raja Daud mengatakan kalau kita jadi domba. Domba itu kan pengikut. Domba itu dengar-dengaran. Domba itu taat. Ia akan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia akan bawa kepada kita di padang rumput yang hijau. Dia berikan makan kita rumput-rumput yang hijau. Sapi. Kita bukan sapi. Cuma hanya ambil contoh. Kalau gembalanya
bawa sama dia keluar dari kandang, pergi cari makan. Makan apa? Rumput. Bukan rumput-rumput kering, jangan. Pasti dikasih makan rumput-rumput yang hijau-hijau. Pasti. Jadi dia bawa, dikatakan ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Membaringkan aku juga mungkin diberikan kami istirahat di tempat yang bagus. Bukan di tempat yang tidak bagus. Bukan di rumput yang kering. Di rumput yang hijau. Kalau kita jadi domba. Saya merenungkan. Saya tidak merenungkan anak-anak orang lain. Saya merenungkan anak-anak saya yang ada di sini. Ini bagaimana ya? Kenapa ya? Oh, dia orangnya begini. Orangnya keras, orangnya begini. Kesalahannya ada di sini. Ini kesalahannya di sini. Ini kesalahannya di sini. Ini bagaimana? Oh, ini begini, ini begini, ini begini. Saya diingatkan, karena apa? Saya sebagai gembala yang menggembalakan Bapak Ibu, pasti tahu dong. Dikatakan di sini, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Membimbing. Ada orang yang bisa dibimbing, ada orang yang tidak bisa dibimbing. Kebanyakan sedikit sekali yang mau dibimbing. Apalagi kalau dia sudah ada di atas. Oh, susah. Susah. Sekali lagi, apalagi kalau dia sudah ada di atas. Kita ini kan jemaat kan dari bawah. Ada yang sudah dibawakan ke atas. Baru di atas udah lompat. Baru dapat pertolongan sih udah lompat. Tapi ada orang yang masih bisa mau dibimbing. Kadang atos-atos. Ya, tetapi gembala harus sabar. Bimbing kepada domba-domba ini. Kalau kita menjadi domba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, ia membimbing aku ke air yang tenang. Hidup tenang, jiwa tenang, hati damai, segalanya semua. Coba kita renungkan. Enak loh. Hanya kunci satu jadi domba. Memang Tuhan mengatakan engkau sudah mengikuti aku. Tuhan izinkan proses demi proses, proses demi proses. Untuk apa? Supaya menjadi domba. Yusuf bisa naik ke atas, ada prosesnya. Prosesnya apa? Di penjara, difitnah, dihina. Tahu Yusuf? Bukan Om Yusuf, tidak. Yusuf yang di dalam Alkitab. Dia bisa menjadi wakil Firaun itu karena apa? Ada prosesnya. Jadi malam saya merenungkan khotbah dari Yusuf Roni. Bahwa dia bisa ada sampai saat ini. Dipercayakan dan lain-lain. Karena apa? Ada proses. Prosesnya apa? Dia ada di penjara. 6 tahun dia di dalam penjara. Dia nurut. Dia tahu. Dia taat. Dia setia. Bahkan dikatakan lagi. Di dalam ayatnya yang ketiga. Mazmur 23 ayatnya yang ketiga. Hari ini khotbahnya. Untuk menyadarkan kita. Kita harus jadi domba. Karena Tuhan menggembalakan domba. Tuhan datang ke dunia bersama malaikat surga. Dia akan memisahkan kita seperti gembala memisahkan kambing dari domba. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, jemaat-jemaat ini. Ya. Kemarin selesai doa pagi, Cifung WA sama saya. Pak, saya tidak bisa bikin kacang hijau, tapi boleh enggak? Saya ikut mengantar makanan-makanan. Senang saya. Oke,
Siapa takut? Oke, silakan. Senang saya. Waktu dia datang, dia sedang kerja sama-sama dengan ibu-ibu. Dia lihat sama saya. Pak Herman. Saya berpikir ada apa? Saya beli tidak banyak, saya hanya beli 2. Ini ada roti kukus dan ini ada lemper. Kenapa? Dia mau berikan sama gembala. Saya bilang, Fung, terima kasih banyak. Tuhan tahu kau punya hati. Sudah ada apa-apa, Fung? Ada apa-apa ya? Ya sudah disimpan kembali lagi. Kalau Pak Herman ambil berarti saya harus beli lagi, saya makan. Simpan kembali lagi. Tapi saya dengar, waktu pergi, waktu pulang, dia beli makanan, dia traktir semua ini orang-orang. Karena apa? Dia pernah janji katanya. Saya diberkati, saya akan beli. Bu Retno kemarin dapat apa dari si Fung? Pentol. Iya. Dapat apa? Berkat sedikit Kesia juga dapat pentol. Pentol kok atau apa? Saya mohon maaf, tidak bisa bahasa ini. Ya. Sedikit tidak. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita kalau mau disayangi Tuhan bukan hanya rajin datang ke gereja, tetapi sifatnya tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Memang Tuhan Yesus tidak berubah, tetapi kita kalau datang ke sini harus berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dari kebaikannya, tapi kita ini harus berubah. Harus berubah. Bangsa Israel itu kenapa mereka ada di Mesir diizinkan kerja rodi, ditekan, dipaksakan. Kenapa? Dosa. Maka itu Tuhan bilang daripada kamu begini, kamu harus berubah. Ayo bawa keluar kepada mereka. Harus berubah. Saya coba untuk berbicara kepada Bapak Ibu perlahan-lahan ini. Dan dia katakan di sini, ya, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Raja Daud mengatakan, ia itu huruf besar, ia menyegarkan jiwaku. Kadang jiwa kita ini lagi merana, jiwa kita lagi sumpek, stres, tidak enak, ya. Ibu Andrea sekarang lagi rasanya tidak enak. Karena apa? Dia punya anak semata wayang laki ini tole, lagi flu. Jiwanya lagi, dia ada di sini, tapi kadang dia berpikir ke rumah. Sudah di sini aja dulu, nanti pulang baru pikir lagi. Kalau kita jadi domba, dikatakan Tuhan akan datang menyegarkan jiwa kita, menghibur kita, berikan kekuatan kepada kita. Berikan kekuatan kepada kita. Bahkan dia katakan, iya huruf besar, dengar baik-baik. Bapak Ibu jangan mengatakan, ya itu Pak Herman ngomong, dia macam ini. Sama Pak. Sama kita semua. Satu hari makan 3 kali. Sama Pak, satu hari makan 2 kali. Ada orang saja yang satu hari makan makan apa saya lupa. Apa makannya Tante? Hah? Kerupuk dan super mie. Ya. Sama kita manusia makan sama. Dikatakan ia menuntun aku ke jalan yang benar. Tuhan itu menuntun kepada kita ke jalan yang benar. Melalui apa? Melalui firman. Ini nasihat ini. Bawa kepada kita dalam kebenaran. Kalau kita sudah ada di dalam kebenaran. Oleh karena namanya Tuhan. Tuhan memberkati kepada kita di dunia ini. Yang senang itu siapa? Siapa yang senang? Tetangga?
Yang senang kan kita. Yang senang kita. Tapi kalau kita tidak mau, yang susah kan kita. Tidak enak ya. Kalau sampai kita itu jalan ke buntu kiri, ke buntu kanan. Sana enggak, jalan itu udah ke buntu, udah bukan enggak. Ya, tidak. Tuhan tidak punya rencana yang jelek. Coba Yeremia 29 ayat yang ke-10. Yeremia 29 ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tuhan tidak pernah tidak menepati janji. Tuhan pasti menepati janji. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-11 kita melihat, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Ini janji Tuhan. Jadi Tuhan ini tidak punya rencana yang jelek. Bangsa Israel diizinkan. Mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Pas waktunya Tuhan ambil. Janji Tuhan itu tergenapi. Dan Tuhan tidak punya rencana yang jelek. Bahkan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Kalau kita ini sudah ada di dalam Tuhan, Tuhan menjanjikan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Enak ya, kita berdoa Tuhan jawab, kita berdoa Tuhan jawab. Dalam keadaan sekarang ini dulu ya, mohon maaf, kebanyakan saya berdoa Tuhan jawab. Kebanyakan. Sedikit yang Tuhan tidak jawab, tetapi saya tahu bahwa Tuhan belum jawab itu karena ada satu rencana di balik itu. Tuhan mau melakukan yang besar. Saya banyak berdoa, banyak Tuhan jawab. Ada juga yang belum terjawab, tetapi saya sadar ini belum terjawab karena apa? Ini tidak terjawab kenapa? Karena ada rencana Tuhan di belakang. Saya tidak tahu. Dikatakan kau berdoa, Tuhan dengar. Ada orang yang jengking kepalanya di bawah, kaki di atas, sambil nangis dan lain-lain. Tapi kita tidak sadar penghalang itu adalah dosa. Yeremia 59 ayat 2 dan 3. Penghalang itu adalah dosa. Dan kita ada di dalam posisi kambing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi. Apa yang disampaikan tadi di dalam Mazmur? Dia akan menuntun kepada kita di dalam jalan yang benar. Sekarang ini, kita lagi mendengar firman. Kan menuntun kepada kita ke dalam jalan yang benar. Kan bukan jalan yang salah. Saudara Alek bilang pada waktu orang itu datang, mamanya datang, anak laki itu datang, pacarnya disuruh tunggu di bawah karena belum menikah, kemarin baru menikah. Anaknya udah bisa mamai, ditolak mamai. Mamai dari kecil piara sama dia. Dia buat seperti itu. Apa yang kau tabur kau tuai. Tidak bisa, rumah itu harus balik nama, harus. Mama belum mati. Sudah dipaksakan. Mama belum mati. Kemarin saya berbicara dengan teman saya, dokter. Saya kan setiap hari, tadi pagi juga. Dia lagi tidur, saya kasih bangun. Ayo bangun Bapak dokter, siap ke gereja.
Ya, dia bilang, saya Pak Herman kalau macam begitu saya tidak mau sudah, saya tidak teruskan. Kita tahu ini kan sudah tidak benar. Kenapa kita harus teruskan? Nanti rumah tangga ini dan tidak benar karena attitude-nya tidak bagus. Kalau saya sudah tidak mau, urung, biar sudah diundang orang stop. Maka itu jadi orang jangan cepat-cepat. Belajar dulu, lihat dulu, cocok enggak. Kalau cocok kita jalan, kalau tidak cocok jangan jalan. Daripada nanti sudah dipersatukan baru jebol, bagaimana? Benar kan? Raja Daud ini adalah orang yang dikatakan, ya, ini dia domba. Belajar dari nenekmu Daud, belajar dari opamu Daud, belajar dari orang tuamu Daud, belajar dari ini Daud. Kenapa? Daud senantiasa ada di dalam jalan yang benar. Dia katakan gembala agung ini, gembala ini menuntun kepada kita ke dalam jalan yang benar. Jujur seperti saya ini jadi gembala. Kalau Bapak Ibu bukan jemaat, saya juga malas untuk khotbah. Karena panggilan saya sebagai gembala, saya malas untuk khotbah. Untuk apa? Saya tabur ini mutiara buang diri, lumpur, tidak mau. Tapi karena Bapak Ibu ini sebagai domba, saya senang. Seberapa yang ada ini saya senang. Saya tidak melihat wah, saya senang. Saya bisa membimbing pada Bapak Ibu di dalam jalan yang benar. Waduh, saya senang. Tetapi saya juga harus benar. Jangan saya ngomong, saya sendiri tidak jadi contoh, tidak jadi berkat. Saya ngomong kepada Bapak Ibu, saya arahkan kepada Bapak Ibu jadi benar. Tetapi saya sendiri tidak benar. Nah itu kan sudah tidak benar. Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius 23 ayat 1. Matius 23 ayat 1 kita melihat apa yang dikatakan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Orang-orang Farisi mereka ajarkan firman Tuhan, turuti. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ini. Jadi saya berusaha mengarahkan kepada Bapak Ibu. Kemarin malam saya telepon Ivon. Fon, suamimu tugas ya? Iya om. Kok mau tinggal Fon? Karena saya tahu dia anak, dia ngerti firman. Ya om, saya kan sudah pamit dulu. Saya mengerti. Dia punya anak ada di Tawangmangu. Anak satu-satu laki. Tidak ada lagi anak lain. Ya. Jadi kesempatan ada libur sedikit lari ke sana. Kesempatan ada libur lari ke sana. Datang kepada anak laki. Ya, saya bilang kamu pulang. Besok pagi suamimu tugas. Om, besok aja ya saya pulang om ya. Bukan lalaikan, jujur. Aku kangen sama anak saya. Ya saya maklumi. Kalau Bu Retno punya anak 12, tidak mungkin dia kangen sama Lindung. Tapi mek satu tok ya apa? Ya, jadi dia kangen sama Lindung. Coba Lindung sekarang dikirimkan ke Benjeng sana. Pasti sering ke Benjeng lihat. Ya, betul ya. Karena anak satu. Kalau anak 12 ya sudah kau di sana aja. Di sini masih ada kok. Saya senantiasa terus mengarahkan kepada Bapak Ibu. Ayo kita dalam kebenaran. Tapi kan ada yang tidak bisa terima. Daging ini berbicara. Menusuk hati orang. Berbicara. Sakit kita dengar. Ya memang daging ini. Kalau kita suruh matikan itu kan sakit. Coba kalau operasi tanpa bius. Tanpa bius, mau operasi, langsung operasi, potong, teriak sudah.
Mulai dari awal sampai akhir teriak. Tapi kalau sudah disuntik bius, semua operasi tenang. Sama juga ini. Menuntun, kembali lagi. Menuntun kepada jalan yang benar. Saya kepingin loh. Jemaat Tuhan. Berapa saat ini, apa yang saya lakukan semua, saya jalankan semua, saya melihat itu di dunia itu. Dan saya percaya di atas juga Tuhan senang. Karena Tuhan bilang diberkati di dunia dan diberkati di atas. Saya melihat itu aneh-aneh. Ini orang ini yang saya tidak tahu. Tiba-tiba teman sekolah saya lama sekali dan tidak pernah dihiraukan. Tiba-tiba kemarin sore dia telepon sama saya. Dia bilang apa? Yi. Kalau dia sudah bilang yi, itu berarti orang teman baik. Teman sekolah. Saya lihat kamu ini setiap hari kau kasih makan orang-orang yang ada di panti asuhannya. Berapa banyak yang kau kasih makan setiap hari ini. Saya lihat kemarin lagi hari Jumat kau kasih makan orang sekian banyak. Hari ini lagi kemarin tadi satu begitu banyak. Aku tak melo ya boleh ya. Ya kenapa dah mau? Kalau bukan Tuhan menjamah hatinya, mana mau? Aku tak melo boleh enggak? Dia janji. Setiap bulan saya ikut. Setiap bulan saya ikut. Aku tak melo. Saya berpikir, wong iki kok modelnya kok kayak gini? Kok mau? Oh, saya bilang pasti Tuhan sudah datang pegang dia punya hati. Tuhan sudah datang pegang hatinya. Maka itu Tuhan kita itu berkuasa dalam segala hal. Di surga dan di bumi. Dia pegang itu. Hati raja. Dia punya hati dipegang sama Tuhan. Aku melo ya. Aku melo ya. Nah inilah Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan tahu, Tuhan percaya pekerjaan-pekerjaan kita ini. Ini pekerjaan yang melayani dengan tulus. Hari Jumat kami sekeluarga pergi melayani. Sungguh loh Bu Retno, swear loh Bu Retno. Sekeluarga kami hari Jumat. Saya, ibu dan kedua anak sama Mr. Jack. Kami pergi. Sekeluarga kami melayani dengan tulus. Upahnya apa? Banyak upah yang Tuhan buat. Banyak. Yang Tuhan buat itu banyak sekali upah. Banyak sekali upah yang Tuhan buat. Banyak sekali. Bukan upah hanya uang, ini damai. Berkat ada dalam hidup ini. Kami barusan pergi hari Kamis, pergi melayani di Teresa. Waktu saya pergi dengan istri sama Mr. Jack, pulang di sini. Saya buka pintu, bel pintu. Tapi buka pintu saya lihat ada satu mobil di depan, sedang muat barang. Ya, saya tidak sadar, tetapi saya turunkan kaca. Nah ini kalau orang dengar baik-baik renungkan bagus. Saya turunkan kaca dan saya tidak sadar, ini istri saya yang ngomong saya. Saya turunkan kaca. Saya tegur kepada orang. Pak dari mana? Karena saya lihat mobilnya KT Kalimantan Timur. Dari mana? Kami dari Flores Pak. Oh, muat apa ini Pak? Karena yang lain sudah dibongkar muatan. Muat apa ini? Muat pisang Pak. Pisang apa Pak? Pisang kapok Pak. Kapoke, kepoke. Ya pokoknya begitulah. Ya, sudah. Sesudah itu, oh pisangnya. Dia langsung naik itu supir. Kan saya turun, saya buka kaca. Saya jangan ngomong. Tapi pada waktu itu, dia naik di atas, dia kasih sama saya.
Saya baru tahu juga satu sisir dan satu tandan. Istri saya bilang satu tandan. Ini satu tandan. Wih, pisang. Wih Pak, kok banyak Pak pisang satu tandan Pak. Kok banyak? Tidak apa-apa Pak. Wih cukup sudah. Kok kasih sama saya satu sisir saja. Tapi waktu bilang kasih sama saya satu sisir, saya ingat. Saya kan punya anak-anak, masa saya makan sendiri? Saya ingat. Saya bilang, wih terlalu matang Pak. Dia naik lagi, dia ambil satu besar. Pisang besar. Pisang kapok juga. Ya, wah dia kasih turun. Loh ini Pak sudah turun kan? Dia sudah simpan di depan. Mari itu saya ngomong, loh ini kan belum bisa dimakan Pak. Aku kepingin makan Pak. Naik lagi dia diambil yang matang itu. Istri saya bilang, kamu ini memang serakah. Bukan serakah. Ya, udah tahu keperucut saja ngomong. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia kasih sama saya 2. Saya ngomong sama dia, terima kasih ya. Kamu dari sana. Kok Bapak kok tahu Ende? Saya cerita orang, oh Bapak, saya bilang ya saya dulu. Ya beginilah saya ngomong. Oh ya Pak. Tapi istri saya hanya ngomong begini. Tabur pisang, tuai pisang. Istri saya bilang, coba kamu kalau sombong. Coba kamu kalau sombong. Kamu datang. Tidak turun kaca, bel, tetet, mobil masuk. Ada orang di muka kamu tidak nyopo. Coba kamu sombong, dapat kamu pisang. Di situ saya sadar. Kadang kita ini tidak sadar. Coba kalau kamu sombong, kamu tidak nyapa dia, kamu dapat. Justru kau sampai sini, kau turunkan kaca, kau jak bicara sama mereka. Mereka punya hati itu terenyuh. Dan dia kasih sama kau ini pisang. Dan waktu kasih itu pisang Bapak Ibu. Istri saya ngomong apa? Selama engkau pergi ke Pacet, kau pasti cari pisang. Untuk apa? Kasih orang-orang di panti untuk makan. Kau pasti beli pisang kasih mereka. Sekarang kau tabur pisang, kau tuai pisang. Sudah matang ini pisang. Saya telepon kepada yang dekat di sini, kan tidak mungkin saya pergi telepon yang jauh-jauh. Tidak mungkin. Saya telepon yang ada, Bu Andrea Sebel, 37 kali dia tidak angkat. Karena apa? Saya mau kasih, tapi pada waktu itu dia tidak angkat. Saya telepon Mama Dope. Mama Dope jawab apa? Saat ini juga Om saya datang. Dia datang dengan dia punya anak semata wayang, anak Ina, langsung diambil bawa pulang. Dia bagi-bagi orang di ikan mujair. Dan ikan tambak di ini. Kenapa kamu tidak bagi kepada Ibu Kris? Biar sudah dia bilang. Ya nanti urusan kalian berdua. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Apa yang kau tabur itu kau tuai. Dan juga kita mengikuti Tuhan. Kalau kita jadi anak-anak Tuhan. Menjadi domba, kita pasti punya satu kerendahan hati. Maka itu saya minta anak-anakku yang ada. Kalian kalau ketemu orang-orang tua. Firman Tuhan mengatakan orang-orang tua dihargai, dihormati. Kadang kita melihat itu menyopo orang aja tidak mau. Nyopo orang saja tidak mau. Gimana kalian mau jadi domba? Nyopo saja orang tidak mau. Kadang masih kecil-kecil begini. Suruh nyopo orang saja tidak mau. Kalau Hendrik ya sekarang ya puji Tuhan dia bisa kasih tunjuk dia punya muka yang tertawa, senang kalau kita kadang lihat orang tertawa senang, tapi kalau di jalan sudah tidak mau nyopo orang, waduh rasanya kita itu gimana. Tapi sekarang ya puji Tuhan ya, tidak tahu Hendrik ini mungkin senantiasa dikorek firman Tuhan, dia ketemu dia tertawa, senang. Dengan gantengnya tertawa, waduh kita rasanya, aduh aku mau buat apa untuk anak ini ya. Tapi kalau ketemu orang muka balik saja tidak mau. Waduh, ini mau jadi apa kita? Nah itu namanya mbek. Makan darah tinggi terus, cocok. Itu dia dipotong, dikirim ke Sabu, dagingnya dikasih Pak Kris. Itu makan mbek, kambing. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Ayatnya yang keempat, saya akan cepatkan. Ayatnya yang keempat, Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Raja Daud bilang, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman dalam keadaan susah. Ada orang kadang kalau sudah susah, takut sudah, bingung ya apa ya ini hidup. Tapi Raja Daud bilang, meskipun saat ini saya susah, saya tidak takut. Karena penolong dari Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang menolong kepada saya. Karena apa? Karena dia adalah domba. Saya tidak berbicara soal kambing. Karena dia adalah domba. Sehingga apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur kepada kita. Tongkat itu kalau kita jalan salah untuk dipukulin. Ya, Pak, Tuhan jahat. Tidak, Tuhan sayang. Dia tegur kita supaya kita cepat berbalik. Kadang kita manusia kalau tidak tegur kan lupa. Lupa. Kadang kalau tidak tegur itu lupa. Bahkan dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Kita dihibur sama Tuhan. Ya, dihibur sama Tuhan melalui tongkatnya Tuhan, tegurannya Tuhan. Kalau kita tahu, dia bilang saya kalau ke gereja itu waktu firman Tuhan pukul sama saya terus, saya tidak marah. Saya tahu ini untuk supaya saya harus bertobat. Ini tongkatnya Tuhan sedang memukul saya. Terus saya ditegur. Sebab dulu saya ini susah. Saya susah. Tapi waktu saya sudah diangkat, saya lupa semua itu. Nah ini loh yang paling berbahaya. Saya lupa semua sehingga saya sekarang diizinkan jalan seperti ini. Maka itu saya dikasih pengalaman-pengalaman banyak. Bisa menceritakan kepada Bapak Ibu. Lanjut yang kelima. Sudah habis itu selesai. Yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanmu. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ya. Kembali lagi dikatakan. Kalau kita jadi domba dikatakan engkau. Itu huruf besar. Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Tadi pagi saya berbicara jam 4:30 bicara dengan dokter. Dia khotbah sendiri sambil Ibu Gembala tertawa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Belajar daripada istri saya. Dia yang khotbah. Belajar daripada istri saya. Meskipun waktu saya tidur, waktu saya bangun, Bapak sudah ada dibuat untuk suami dan anak-anak makan. Mari Bapak Ibu tidak boleh malas. Istri-istri harus jadi penolong. Buatkan, bangun pagi-pagi, pisang goreng sudah ada. Kasih suami makan, kasih anak-anak makan. Dia tidak menikah. Jadi saya bilang Tuhan Yesus, Bapak dokter juga. Istrinya supaya kasih siapkan makan. Ya istri saya kalau lagi kepingin pulang Jakarta. Dia bilang. Dia tidak punya istri. Umur sudah 70. Dikatakan di sini. Tuhan memakai istri untuk jadi berkat. Maka itu istri-istri ayo. Kita mau kita jadi domba. Jadilah berkat. Seperti Ibu Andreas bilang. Kemarin Pak mohon maaf aku tidak bisa ikut. Kalau Mama Dope tidak ikut itu urusan Mama Dope.
emang gue pikirin. Tapi saya tidak bisa ikut. Karena apa? Dia bilang, saya punya mertua, adik-adik ipar datang ke sini. Habis datang ke sini dan sebentar mereka jam 9 mau pergi. Saya harus siapkan mereka makan. Saya harus siapkan mereka makan. Semua saya harus siapkan. Pergi. Kalau tidak dibilang suami saya itu mah cocok sama saya. Jadi saya bilang, kamu siapkan ini, suami kamu yang keluarkan uang. Ya tidak Pak, saya yang keluarkan uang. Saya bilang, memang engkau mantu yang luar biasa, adik ipar yang luar biasa, yang diberkati Tuhan. Siapkan semua. Dikatakan di sini, engkau menyediakan hidangan. Ayo istri-istri, siapkan hidangan untuk suami-suamimu, anak-anakmu. Bahkan di hadapan lawanmu, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tuhan mengurapi seperti Raja Daud. Panggil Daud, aku mau mengurapi dia, Samuel. Kalau dia tidak ada, saya tidak akan mengurapi. Inilah kalau kita jadi domba. Poin hari ini yang kita berbicara, jadilah domba. Yang terakhir, ini juga luar biasa. Yang terakhir coba. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Raja Daud bilang. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Coba terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari coba. Terjemahan sehari-hari agar cepat. Aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku. Maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Dia katakan Raja Daud, aku tahu engkau baik kepadaku. Ya, dikatakan di sini, aku tahu engkau baik kepadaku. Kepada siapa? Kepada Raja Daud. Dia menjadi domba. Baik kepadaku. Jadi kalau kita ini jadi domba, Tuhan itu pasti baik sama kita. Aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku. Tuhan itu selalu mengasihi kepada domba-dombanya. Mengasihi kepada domba-dombanya. Maka aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Aku boleh diam di rumahmu selama hidupku. Saya ini dapat ini. Aku boleh diam di rumahku selama hidup. Saya merasakan Tuhan anugerah-Mu. Engkau izinkan saya tinggal di sini sampai selama-lamanya. Engkau izinkan saya tinggal di dalam rumah-Mu selama-lamanya. Karena apa? Ada harga yang saya bayar. Kalau tidak ada harga yang saya bayar, saya diusir keluar sama Tuhan. Tapi karena ada harga yang saya bayar, kau izinkan. Barusan saya berbicara kepada teman saya, rumahnya 2000 meter persegi atau 1500. Dia bayar setiap tahun, kalau saya tidak salah ya, 40 sampai 50 juta PBB. Belum yang lain-lain. 40 sampai, karena rumahnya di daerah kawasan elit. 40 sampai, dia bilang sama, saya kontrak rumah saja, dia bilang. Dan belum tentu dia bisa tinggal terus di situ. Karena kebanyakan orang-orang yang macam begitu, rumahnya dapat disekolahkan. Salah dia putar itu uang, diambil sama bank. Salah dia putar, diambil sama bank. Barusan ada teman saya berbicara dengan saya, dia nangis. Saya ngomong dia nangis. Karena apa? Rumahnya sudah ada di bank. Bank sudah paksakan lelang. Lelang. Dia bilang jangan, dia bilang tidak bisa. Ini kamu sudah tidak bayar sekian lama. Bunga sudah tidak bayar. Lelang rumah ini. Jadi dia tidak bisa tinggal selamanya. Tapi kalau kami yang ada di sini, sampai Tuhan Yesus ketemu kita, baru kita ini.
Selamanya. Kami diberikan di sini fasilitas semua. Listrik diberikan fasilitas, air diberikan fasilitas, semua diberikan fasilitas. Kalau kita jadi domba, engkau akan tinggal di dalam rumahku selamanya. Tuhan ada di dalam kehidupan kita selamanya. Kalau kita menjadi domba, kalau kita menjadi domba, kita ada di dalam Tuhan selamanya. Kan enak ini hidup. Apakah Bapak Ibu sudah merasakan enaknya ini hidup? Kalau Tuhan sudah bersama dengan kita. Yohanes 15 ayatnya yang ke-6. Coba lihat. Yohanes 15 ayatnya yang ke-6. Dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Enak ini. Minta apa saja, jangan minta jet pribadi untuk pergi ke Sabu, tidak boleh. Belum waktu. Minta apa saja, minta damai, minta sukacita, minta dan lain-lain. Minta apa saja. Ini kemarin loh speaker ini, semua itu dibawa sama Anda, dibongkarkan semua. Ya, dibongkarkan semua. Dan dibawa ke bengkel. Operasikan semua. Tapi di situ, waktu saya berbicara sama Andre, dia katakan kepada saya, Papa, ini sebentar jam 2:30 saya harus ambil. Kita harus siapkan uang juta. Ngerti juta? Harus siapkan uang juta. Maka itu kan enak ini. Siapkan juta. Ini alat-alat di belakang sudah dipindahkan semua, ada di belakang yang baru datang. Ya. Juta. Minta sama Tuhan. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Kemarin di aksi peduli ada yang kirim 1 juta. Ada yang kirim 500.000. Ya saya bilang uang ini bawa saja sudah. Ada yang kirim 1 juta. Tolong kalau bisa dimasukkan itu. 1 juta. Tapi tidak mau disebut namanya. Ada yang kirim 500.000, 1,5 juta. Ya ini. Tambah yang lain lagi sudah bisa. Dikatakan tinggal di dalam rumahku selama-lamanya. Bapak Ibu, Maria, kita minta sama Tuhan. Tuhan, jadikan saya domba Tuhan. Jangan jadikan saya kambing. Kalau kambing Bu, melompat terus. Urip dah enak Bu. Sungguh dah enak. Tapi kalau kita bisa jadi domba, kita jalankan ini hidup. Tapi jangan hanya sementara saja, tidak. Kapok-kapok Lombok, tidak. Tapi jadi domba selamanya. Seperti Rasul Paulus, setia selamanya sampai akhir. Akhirnya diterima mahkota kemuliaan. Ayo jemaat, mari. Saya tidak berbicara kepada yang di luar, kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Dan juga ada pengalaman-pengalaman. Jadilah kita domba. Domba itu dengar-dengaran, takut sama Tuhan. Jangan kita jadi kambing, waduh.